Selamat menikmati long weekend buat teman-teman yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Hari ini sampai hari Minggu teman-teman bisa menikmati waktu-waktu yang baik bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang teman-teman kasihi sambil terus menjaga kesehatan dan menjaga keadaan kita supaya kita terus mengikuti protokol kesehatan yang baik sehingga kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang 36. Ingin meneruskan apa yang kemarin saya sharing buat teman-teman. Saya ulang sedikit teman-teman. Kemarin kita belajar bahwa jangan percaya hoax yang diberikan oleh iblis dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena terpengaruh atau mempercayai perkataan-perkataan iblis. Ya, iblis adalah bapa dari segala pendusta dan iblis selalu berusaha dengan tipu dayanya untuk membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Sadarilah bahwa saudara dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Tuhan memberikan nyawanya buat saudara. Waktu malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menebus malaikat. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan merencanakan satu karya penebusan supaya setiap kita bisa kembali punya hubungan dengan Dia. Karena kita ini berharga di hadapannya, kita adalah biji matanya dan Dia begitu mengasihi kita. Nah, biar ini semua menjadi satu kesadaran buat setiap kita, sehingga kita mengerti setiap kali kita gagal dalam kehidupan kita, setiap kali kita jatuh dalam pencobaan, bahkan ketika kita melakukan dosa dalam kehidupan kita, jangan itu semua menjadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin saudara berkata kepada saya, "Pak, saya kan berdosa, Pak. Gimana masa Tuhan terima saya?" Yesus pernah berkata bahwa bukan orang sembuh yang memerlukan tabib, tapi Dia datang buat setiap kita, orang yang tersesat, orang-orang yang sakit. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah sempurna, kita nggak perlu Tuhan. Tapi karena kita adalah orang yang tinggal di dunia, yang sudah jatuh, dan kita sendiri pun adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, membawa bibit dosa, kita perlu Sang Juru Selamat. Kita perlu untuk bangun hubungan dengan Dia. Kita perlu kasih-Nya, kita perlu anugerah-Nya. Dan kabar baiknya adalah Dia telah melakukan semuanya buat kita. Yesus mati di kayu salib. Itu adalah final untuk semua dosa dan pelanggaran kita. Nah, hari ini kita hidup, mari kita hidupi apa yang sudah Kristus lakukan. Hari ini kita ada di dunia, mari kita hidupi apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita hidup dengan kebenaran, kita melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu punya pengertian kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kekudusan itu punya pengertian kita menghidupi kekudusan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah Yesus berikan buat setiap kita. Dia berikan kita hidup yang baru. Dia berikan kita identitas yang baru. Kita bukan lagi hamba. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak itu bukan suatu hal yang murahan. Menjadi anak, kalau saudara baca dalam tulisan Paulus, dia berkata kita diterima sebagai anak. Dalam bahasa aslinya di sana menggunakan kata adopsi. Kita diadopsi menjadi anak, sehingga status kita bukan lagi hamba yang harus terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhannya, tapi kita adalah anak. Anak bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tapi hubungan antara anak dengan Bapa tidak akan pernah bisa terpisahkan. Dan segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan anak bukan untuk mendapatkan sesuatu. Anak melakukan segala sesuatu yang baik terhadap bapaknya karena dia adalah anak, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Bapaknya telah terlebih dahulu menyediakan semua yang baik buat dia. Nah, saya ingin kasih satu ilustrasi buat setiap kita. Setiap kita, Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, memiliki keturunan, semua orang tua saya rasa mempersiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tanpa anak-anaknya meminta, tanpa anak-anaknya memohon. Bahkan kadang ada banyak orang tua yang menyiapkan anaknya masih kecil tapi udah disiapkan sampai biaya kuliah, ya. Ada yang mempersiapkan sampai biaya pernikahan. Itu semua adalah bentuk dari tanggung jawab seorang ayah kepada anak-anaknya. Saudara, Yesus berkata kalau Bapa di dunia saja bisa melakukan hal yang baik seperti itu. Saudara, bisakah saudara merenungkan betapa Bapa di sorga menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita?
Bisakah saudara memperoleh pengertian bahwa Bapa di sorga sangat-sangat memperhatikan kita? Nah, hari ini saya ingin bagi buat setiap kita bahwa mari kita pakai cara pandang yang benar dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita pakai cara pandang Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hidupi, kita hadapi setiap hari. Jangan melihat segala sesuatu dengan cara pandang dunia. Karena di dunia ini, iblis selalu menggunakan tipu daya untuk membuat kita kehilangan pengharapan. Di dalam Tuhan, sehancur apapun kehidupan saudara, serusak apapun kehidupan saudara, seberat apapun pergumulan saudara, selalu ada pengharapan karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kasihnya lebih besar dari segala pelanggaran kita. Kerinduan Tuhan adalah pertobatan dalam hidup kita, bukan kehancuran kita yang Tuhan rindukan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 33, di sana dikatakan seperti ini. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Perhatikan ayat 33. Sana Yesus memberikan perumpamaan tentang mata sebagai pelita tubuh. Dan Yesus bilang begini, tidak ada orang yang menyalakan pelita atau lampu kemudian meletakkannya di bawah tempat tidur atau di bawah meja. Orang kalau menyalakan lampu, ya, mereka akan menaruhnya di atas supaya lampu itu bisa menerangi seisi ruangan sehingga orang yang berjalan itu bisa melihat apa yang ada di depannya. Nah, apa maksud Yesus? Belum dia menjelaskan ayat-ayat yang ada di bawahnya. Yesus ingin kasih tahu begini. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, di sana dibilang begini. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang buat langkah-langkah kehidupan kita. Tidak ada orang yang ketika dia mendapatkan satu penerangan, perhatikan, tidak ada orang yang ketika dia mendapatkan satu pengertian, kemudian pengertian itu hanya untuk ditaruh di bawah tempat tidur, pengertian itu hanya untuk disembunyikan buat dirinya sendiri. Tidak ada. Setiap kali kita diberikan pengertian oleh Tuhan, setiap kali kita mendapatkan firman dari Tuhan, setiap kali kita mendapatkan hikmat untuk mengerti firman Tuhan, itu tujuannya adalah supaya apa yang kita terima itu bisa menjadi penuntun buat langkah-langkah kita. Itu bisa menjadi satu guidance buat langkah-langkah kita. Sehingga perjalanan kita dalam kehidupan ini, kita tahu harus kemana, kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil, kita tahu bagaimana kita harus meresponi apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, makanya ayat yang berikutnya, 34, Yesus berkata seperti ini. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelap, gelaplah tubuhmu. Jadi Yesus mau kasih tahu begini. Kalau kita mendapatkan pengertian-pengertian dari Tuhan, firman Tuhan menjadi pelita buat kita. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dari cara pandang dunia. Kita hidup bukan dari pengertian-pengertian dunia, bukan dari pengertian-pengertian orang yang ada di sekeliling kita, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Maka cara kita melihat itu akan membuat kehidupan kita berbeda. Orang-orang yang hidup dari firman Tuhan, itu jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang dalam terang, dalam hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah, pasti ada persoalan, tapi selalu ada terang Kristus dalam kehidupannya yang membuat dia tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dia lakukan. Tetapi kalau kita hidup dari perkataan orang, kita hidup dari standar dunia, kita hidup dari apa yang dikejar oleh dunia ini, saudara akan melihat bagaimana kehidupan kita lambat laun akan berjalan menuju kegelapan. Semua yang kita kerjakan akan membawa sesuatu yang sia-sia buat diri kita. Karena kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pelita kita, tapi kita menjadikan paradigma dunia, kita menjadikan standar dunia sebagai patokan kita. Tapi kita bersyukur karena Yesus memberikan kepada kita roh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita yang menjadi penolong kita. Dan dia yang menjadi penuntun kita untuk kita bisa terus berjalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan firman Allah. Yang menjadi persoalan adalah ada banyak dari kita udah ngerti firman Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita lebih memilih mungkin karena tekanan dari lingkungan. Kita lebih memilih mengikuti perkataan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya Mazmur pasal yang pertama, ya di sana dikatakan ayat-ayat pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, cara pandang kita
Itu lahir dari sistem percaya. Kalau yang kita percaya salah, kalau kita punya kepercayaan yang salah, cara pandang yang salah, itu akan mengakibatkan respon yang salah keluar dari hidup kita. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, Tuhan memberikan kita pewahyuan hari ini, Tuhan memberikan kita firman Tuhan hari ini, mari jangan biarkan firman itu lalu begitu saja. Tapi jadikan firman itu pelita dan terang buat jalan-jalan kita. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dengarkan perkataan iblis di sekeliling kita. Jangan dengarkan perkataan-perkataan orang yang hanya melihat kehidupan dari cara pandang manusia. Tapi mari kita lihat kehidupan kita dari cara pandang Kristus. Saudara berharga di hadapan Allah. Saudara mulia karena saudara ditebus dengan darah Yesus. Saudara adalah anak-anak kerajaan Allah. Saudara bukan anak gampangan, tapi saudara adalah anak kerajaan Allah. Kalau hari ini saudara berkata, waduh Pak, saya masih mengalami banyak pergumulan, saya masih mengalami banyak penyakit. Kemarin-kemarin kok baik-baik aja, hari ini kok saya tiba-tiba hari-hari ini saya mengalami banyak pergumulan. Saudara, pergumulan terjadi, persoalan terjadi, jangan mempersalahkan Tuhan. Tapi mari kita lihat, selalu ada tujuan yang mendatangkan kebaikan di balik itu semua. Selalu ada tujuan yang mendatangkan kedewasaan di balik semua itu. Semua terjadi dalam kehidupan kita, bukan terjadi begitu aja. Tapi ada purpose Tuhan, ada rencana Tuhan yang ingin Dia selesaikan dalam kehidupan kita. Mungkin lewat keadaan kita hari ini yang lemah, lewat keadaan hari ini yang sakit, Tuhan ingin menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa di dalam masa-masa yang sulit, Dia tetap setia buat saudara. Mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Mungkin sebelum-sebelum ini kita terlalu mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, ya, mengandalkan apa yang kita punya. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan ingin menunjukkan bahwa, hey, saya berkuasa. Saya tetap take control atas segala sesuatu. Dan tidak ada satu helai rambut pun yang bisa jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Saudara, biar apa yang saya bagikan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari terus percaya kepada Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Karena manusia bisa berubah dari kesetiaannya. Tapi kesetiaan Tuhan buat setiap kita itu sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati.